Apa yang dilakukan ketika punya gaji besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahuru. Bagi yang belum follow Instagram saya, silahkan follow @wahuru, O-nya double. Mungkin bagi teman-teman yang sudah di Korea, ini adalah sebuah impian yang pelan-pelan terwujud ketika menerima gaji besar. Itu banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah ketika bekerja Korea itu karena gaji besar. Itu memang betul. Jadi uang yang diperoleh itu memang kalau dikurskan ke rupiah Indonesia memang lumayan, bukan lumayan lagi, menurut saya itu besar. Apalagi teman-teman di sini UMR-nya saja sekarang Korea itu sudah kalau dirupiahkan sekitar 21 jutaan ya ke atas. Itu tergantung kursnya saja, itu UMR-nya saja. Tapi ini tidak berlaku bagi semuanya. Teman-teman yang membedakan itu hanya lemburan. Tidak lemburnya itu mempengaruhi gaji akhirnya ya, gaji bersih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ketika nanti sudah punya gaji besar ya, di sini banyak hal yang akan dilakukan, atau bahkan merasa diri sendiri itu kayak kaget ya, wah ini kok banyak banget uang yang diperoleh ketika bekerja 1 bulan di Korea saja dapat uang segitu ya. Nah, akhirnya muncul suatu pemikiran ya, sepertinya pingin merubah gaya hidup, pingin seperti punya beli barang-barang yang branded, yang punya ya biar naik level seperti itu ya, mau beli barang HP bagus dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman yang untuk yang awal datang mungkin untuk bayar utang dulu seperti itu. Dan pengelolaan uang atau finansial itu penting sekali bagi TKI Korea. Nah, di video kali ini saya akan share berdasarkan pengalaman yang saya alami bagaimana cara membagi tentang keuangan atau gaji Korea yang besar ini. Jangan sampai nanti kalau kita pulang kita menyesal tidak punya apa-apa. Kita di sini hanya beli yang tidak penting, beli hal-hal yang tidak bisa menghasilkan lagi, atau malah kita uangnya itu habis tidak jelas entah kemana. Kalau untuk membantu keluarga, kita juga harus mempunyai batasan tertentu. Dalam arti itu uang kan misalkan untuk keluarga itu bisa dibagi-bagi berapa persen, dan itu mencukupi untuk kebutuhan di Indonesia. Dan ingat, kita jangan sampai naik level, alias apa, kita tadinya yang belum bisa beli tanah ya, atau beli tanah segini-gini, wah tahunnya itu tanahnya itu dimahalin karena kita jadi TKI Korea, uangnya banyak, udah kita cicil aja. Nah, hal itu harus dipelajari dulu, jangan langsung beli tanah. Ya, ini tanahnya harus bagaimana, strategis, untuk sertifikatnya bagaimana, legalitasnya seperti itu. Nah, itu perlu sekali tentang pengalaman, tentang untuk mempelajari hal tersebut ya. Jadi teman-teman yang sesama TKI Korea dimanapun berada, atau mungkin TKI Taiwan dan sebagainya, itu harus tahu dulu uangnya itu digunakan untuk apa. Ini penting sekali ketika nanti udah bekerja bertahun-tahun ya, nanti pulang ke Indonesia kita harus punya sesuatu lah seperti itu ya, jangan cuma lewat saja seperti itu. Nah, baiklah, kita akan mengelola gaji bagi TKI Korea. Ini terutama pengalaman saya pribadi ya. Hal utamanya dulu mungkin teman-teman belum tahu, saya itu kalau dapat gaji ya itu harus diseper karena sudah punya anak, istri, keluarga, sehingga saya harus memberikan uang bulanan ya kepada istri dan anak ya, karena itu hal yang wajib, nafkah kepada keluarga. Dan mungkin teman-teman yang belum punya anak istri boleh ke keluarga, ke ibu terutama, itu harus selalu ya memberikan lah tentunya seperti itu, karena itu balas jasa yang kita kepada ibu itu tidak akan terbalaskan sampai kapanpun juga, walaupun uang kita beri banyak itu tidak bisa terbalaskan. Makanya kita harus selalu memberikan ya kebahagiaan buat ibu kita yang tercinta seperti itu. Saya pernah mengalami, ini ceritaku sendiri ya, bagaimana ketika dulu awal-awal saya itu menerima gaji itu memang sedikit apa ya antara bersyukur tapi juga kayak merasa kok apa ya, nggak nyangka juga punya gaji segini besarnya ya. Tapi satu hal ya, ketika saya berangkat ke sini itu adalah prioritas utama ya, ketika saya punya gaji dulu itu adalah membayar hutang. Karena saya berangkat ke sini ada hutang yang harus saya bayar, dan itu cukup besar ya, karena proses Korea itu memang sebetulnya tidak masalah biaya itu ya standar-standar aja sebetulnya, tapi karena lokasinya ya, saya kan berada di pelosok, kemudian saya proses kemana-mana itu kan butuh transportasi dan sebagainya, sehingga kalau di total juga yaitu cukup
menelan biaya ya, karena kalau misalkan ikut biaya sendiri saya nggak sanggup, jadi kemudian saya masuk ke LPK, saya minta pembiayaan dari LPK yang saya ikuti dulu gitu ya. Tapi itu alhamdulillah bisa saya lunasi ya selama beberapa bulan dicicil seperti itu. Kemudian saya mulai membagi-bagi uang itu seperti apa. Nah, agak kesulitan ya, karena gajinya itu ternyata besar ya, keinginannya atau kebutuhannya juga mengikuti. Jadi dulunya ya nggak kepikiran pengen beli tanah yang harganya segitu-gitu ya. Kalau udah jadi TKI Korea itu beli tanah itu kayak hal yang wajar. Jadi kayak wah ini beli tanah itu penting ya, ini ya mudah itu kan. Nah, ternyata ya setelah saya berapa tahun di sini, bagi teman-teman yang masih bingung ya mau buat apa uangnya yang gaji Korea itu, bolehlah teman-teman itu beli tanah ya, karena kalau tanah itu tidak akan habis dimakan waktu ya. Lihat tanah itu untuk investasi itu bagus. Jadi itu saya kenal investasi pertama itu di tanah karena lebih mudah. Terus juga ya atau pengetahuannya tentang pembelian tanah juga mudah. Jadi ketika beli tanah itu dulu saya nggak mikir masalah lokasi. Setelah belajar saya tahu berapa harga yang harus dibeli untuk tanah itu, kemudian harga wajarnya dari apa gitu kan. Kemudian saya tanya kanan kiri berapa harganya yang normal. Nah, ini kalau udah naik kira-kira berapa. Tentunya yang penting itu ada lokasi ya. Lokasi tanah yang strategis itu mahal, tapi kedepannya itu akan semakin mahal lagi. Jadi tidak akan rugi lah untuk beli tanah. Jadi teman-teman yang awal-awal gajinya besar tapi nggak tahu kemana, ini mau ditabung di bank saja kayaknya malah nggak nambah-nambah, malah berkurang ya, mending diinvestasikan ke tanah. Dan itu harus dipelajari mengenai biaya legalitasnya, dokumennya ya, sertifikat tanahnya bagaimana, itu penting sekali. Dan ketika membeli tanah itu juga harus diprioritaskan untuk apa? Ketika orang kota ya, lebih baik ya tanah itu akan menjadikan kontrakan atau kos-kosan. Itu sangat bagus sekali kalau di kota dekat dengan universitas atau tempat kuliahan atau gedung-gedung atau pabrik gitu ya, itu bisa juga untuk kontrakan. Kalau di desa mungkin lebih baik tanahnya itu sawah ya, karena bisa untuk produksi padi nantinya atau digunakan untuk keamanan pangan kita nanti kalau sudah di Indonesia. Itu hal yang cukup menarik ya, beli tanah. Dan saya alhamdulillah bisa beli tanah beberapa ya. Itu setelah berapa tahun itu saya jadi tidak langsung beli tanah, kemudian ya bersyukur bisa untuk beli tanah di waktu itu dengan gaji yang saya bagikan untuk itu. Nah, ini pengalaman pertama saya investasi punya uang gaji besar dari Korea. Selanjutnya saya ada investasi lain selain ini yang tentunya pasti akan saya share ke video berikutnya. Tunggu saja. Saya Waho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.